Kita lanjutkan perbincangan ini dan juga bergabung bersama kami ada paman dari almarhum, itu Pak Subhan. Selamat malam Pak Subhan. Malam Pak Subhan. Selamat malam. Baik, Pak Subhan, sejauh ini ketika peristiwa itu terjadi, apa informasi yang diterima oleh pihak keluarga terkait kematian dari almarhum Fikri ini? Ya. Sementara ya, pada waktu itu, kalau tidak salah kejadian hari Sabtu, kami menerima berita itu sore, sekitar jam 5. Nah, betul-betul sangat kaget dengan peristiwa itu. Nah, sampai kita menghubungi pihak kampus, dalam hal ini pihak terus kepada panitia, dengan menghubungi beberapa teman almarhum pada waktu itu, kami betul-betul ya keluarga sangat terpukul lah, terutama ibu bapaknya, dengan berita kematian itu. Hanya yang kami dapat informasi pada waktu, kalau tidak salah, setelah Ba'da Isya, itu baru ada telepon resmi dari pihak Kapolsek kalau tidak salah malam itu, menginformasikan bahwa meninggalnya almarhum ini akibat daripada kelelahan dan dehidrasi. Nah, itu informasi. Itu yang kami dapat, tidak ada unsur-unsur lain atau faktor-faktor lain yang kami terima. Sehingga saya sebagai keluarga mengingatkan, menasihati pihak orang tua dan sebagainya bersabar bahwa ini sebuah kenyataan agar Allah itu kita terima, kita hadapi musibah ini dengan tenang dan tawakal. Itu yang saya lakukan pada malam Ahad kalau tidak salah. Setahu keluarga Pak Subhan, apakah almarhum punya penyakit tertentu mungkin? Aduh, saya selama ini sebagai pamannya ya, karena sering dulu tinggal bersama saya juga waktu itu, kemudian setelah sekolah dan sebagainya, ini tidak ada penyakit apa-apa gitu. Hanya badannya yang begitu bosor istilahnya, begitu besar ya, dan bahkan dalam kondisi gemuk seperti itu masih kuat berenang dan ya, dia saya tahu dan sering ke rumah saya, bahkan pernah nginap atau sering nginap di rumah. Pak Subhan, ya. Ketika keluarga menerima jenazah yang dihantarkan ke pihak keluarga diserahkan, bagaimana ketika itu kondisinya? Apakah pihak keluarga melakukan pengecekan? Karena mungkin timbul rasa kecurigaan terhadap kematian Fikri ini. Apakah ada bekas-bekas tertentu seperti memar atau seperti apa Pak yang dilihat oleh keluarga ketika itu? Begini Mbak ya, jadi pada waktu malam itu kita tidak ada kesempatan untuk berpikir ke arah itu, hanya berpikir kalau seseorang meninggal dunia segera diselesaikan pemakamannya dan seterusnya. Itu yang direncanakan. Dan kemudian saya juga berkonsultasi sama ibu bapaknya waktu itu dan sama keluarga, karena ini kita dibayar semula ya, mohon maaf Pak ya, semula jenazah itu akan sampai sore dan kami sudah umumkan di masyarakat, di keluarga bahwa pemakaman pada asar. Tapi ternyata jenazah itu datangnya sudah malam sekali, jam 8 malam sampai di bandara, kemudian pengurusan sebagainya sampai di rumah duka itu sudah jam 9. Nah, sehingga kondisi ini yang tidak memungkinkan untuk kami memeriksa mayat itu. Dan kami berupaya bersama keluarga bertanya kepada pihak bapak dan ibunya. Nah, karena sudah dalam bentuk peti, ya kami sudah tidak ada waktu lagi untuk memeriksa mayat itu. Nah, mengapa? Nah, ini pertanyaan ini yang menarik. Mengapa? Kami yakin karena informasi yang kami terima itu adalah yang bersangkutan anak kami ini meninggal karena kecapean, kelelahan dan mungkin dehidrasi. Baik, itu aja. Harusnya ada pembimbing. Kita tahu Pak, saya pernah jadi mahasiswa, Bapak pernah jadi mahasiswa. Itu zaman saya mahasiswa itu biasanya perpeloncoan itu terjadi pada malam hari. Dulu zaman saya ada namanya jurit malam. Disitulah jadi ajang para senior dalam tanda kutip memelonco adik-adiknya. Nah, mengapa kemudian ini tidak diantisipasi oleh pihak universitas untuk menempatkan dosen-dosen maupun pengawas justru di malam hari, waktu yang sudah selesai, rawan dan biasanya dimanfaatkan oleh mereka? Sebenarnya di dalam struktur kepanitiaan ada panitia dari dosen yang tidak boleh meninggalkan kegiatan ini. Nah, di jurusan
ini yang rupanya tidak dikontrol sehingga dosen tidak ada. Kalau sudah seperti ini Pak, apa yang sanksi diberikan kepada mereka yang melakukan kekerasan terhadap korban yang menjadi perpeloncoan dilakukan pada malam itu Pak? Ada 2 sanksi yang kita berikan, sanksi kepada panitia dan sanksi kepada jurusan. Jadi sanksi kepada panitia kita berikan skorsing, kemudian sanksi kepada jurusan kita berhentikan dari jabatannya sebagai ketua jurusan. Pak, ada pengakuan dari sejumlah teman-teman korban yang juga ikut dipelonco begitu ya. Antara lain, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mereka mengaku bahwa mahasiswa baru itu disuruh memperagakan hubungan intim. Kemudian ada tindakan pelecehan seksual, kemudian 1-2 botol minuman itu untuk satu angkatan. Ada suruh push up diinjak-injak, kemudian juga ada tindakan-tindakan lainnya yang tidak manusiawi. Pak Suparno, pertanyaan saya tadi adalah apa jawaban dari pihak kampus terkait adanya sejumlah tindak kekerasan dan sejumlah tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual? Untuk tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, saya membantah hal ini, mengingat di dunia pendidikan tidak boleh, tidak diizinkan untuk itu, dan tidak diajarkan untuk itu. Jadi saya tidak tahu informasi ini dari mana sehingga itu dari teman-teman korban Pak yang kebetulan juga ikut kegiatan ini Pak. Ya benar. Saya pun juga, apakah teman korban yang diwawancarai oleh TV One dan teman korban yang saya wawancari sendiri ini berbeda, saya juga tidak persis itu. Jadi data yang mereka berikan ke saya itu tidak ada pelecehan seksual. Tapi terkait tindakan kekerasan, saya membantah untuk itu. Untuk kekerasan saya juga membantah untuk tindakan kekerasan fisik gitu. Baik. Jadi data yang saya peroleh dari laporan dari jurusan itu tidak ada laporan yang mengenai kekerasan fisiknya. Yang sudah dilakukan investigasi terhadap baik kepada panitia maupun terhadap mahasiswa barunya. Iya baik, Pak Subhan, ini ada Pak Rektor di sini. Apa yang disampaikan oleh Anda selaku dari perwakilan dari pihak keluarga terhadap kematian dari Fikri ini, Pak Subhan? Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor? Pak Rektor, nah ini begini. Baik, Pak Subhan. Jadi sejak awal datangnya utusan Bapak membawa mayat itu kalau tidak salah namanya Bu Ida sama Pak Arif ya, dan 2 orang panitia, saya titip pesan. Ya benar Pak. Ya, kepada Bu Ida, Pak Arif, dan itu 2 orang panitia itu, Pak Tara sama Putra. Ya, Putra. Ya. Nah ini betul-betul cerita Putra sama Tara itu sangat, maaf ya, menyedihkan, mengenaskan bagi saya sebagai orang tua gitu. Kemudian saya titip, tolong Bu Ida, Pak Arif, sampaikan sama Rektor, adakan penyelidikan, adakan penelitian investigasi dalam kasus ini, usut sampai tuntas, dan kali ini soal kematian kami Allah, tetapi proses kematian anak saya ini walau alam saya tidak tahu. Nah tolong ini diteliti, jangan sampai terulang lagi kasus-kasus Fikri yang lain, terutama di ITN maupun di kampus-kampus yang lain. Nah ini yang pertama. Yang kedua Pak Rektor, kami sangat kecewa dengan waktu yang cukup lama kami tunggu informasi itu. Kami kepingin menerima informasi lengkap secara tertulis, hasil investigasi atau penelitian daripada kampus. Datang salah seorang pembantu Rektor 2 kalau tidak salah menemui kami keluarga. Itu harapan kami ya terus terang aja agak sedikit berbahagia gitu, karena akan membawa berita yang resmi dari hasil penelitian selama kurang lebih tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Beliau datang tanggal 16 hari Sabtu, 16 Oktober. Tapi begitu saya tanya, beliau datang nama kampus tapi tidak membawa apa-apa. Akhirnya saya cari keluar dari keluarga, sangat kecewa. Saya minta tolong Pak. Ini apa kejadian ini? Karena apa? Nah ini seperti tadi pertanyaan dari Ketiwan tadi, itu bersandar kasus dan bukti-bukti itu ada pada kami. Ini Pak Rektor. Silakan dijawab Pak Suparno Pak. Singkat saja Pak. Baik. Kepada keluarga korban, Pak Subhan, sampaikan permohonan maaf saya kepada ayah almarhum Fikri, yaitu Pak Muksir dan Ibu Husnul, terutama atas kematian almarhum Fikri yang menjadi mahasiswa kami, Pak.
Ya, Dan sudah tidak ada. mohon maaf kalau investigasi yang kami lakukan ini agak terlambat kami sampaikan kepada Bapak, karena mahasiswa yang kami investigasi cukup banyak, Pak. Sehingga ketika saya mengirim utusan untuk menemui keluarga almarhum, ini masih tidak membawa apa-apa gitu. Karena kami juga sudah merasakan bahwa apa yang kami lakukan ini memang sedikit agak terlambat. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi Pak saya Rektor, mohon maaf kepada Pak Rektor, mohon maaf, Pak Rektor, saya ingin Ya. sedikit, Ya. karena ada kesan, ya, karena anak saya 2 orang Iya, itu sekolah di ITPN, di ITN, yaitu jurusan arsitek Ya. sama geodesi. Itu sudah pesannya ITN luar biasa di hati kami. Tapi begitu terakhir, Ya. bahkan Baik, yang baik. ini itu yang saya sampaikan kepada Ibu Ida dan jangan sampai kesan Baik. ITN akan menjadi citra buruk ke Ya. depan bagi cucu kami, anak-anak kami yang akan sekolah di ITN. Kalau ini tidak ada penjelasan resmi dari kampus. Itu yang saya bilang, tolong menjaga nama baik ITN. Tapi ini yang kami harap tidak ada tuh pada saat. Ini yang kami sangat sayangkan. Sehingga sekarang tadi Pak Menteri kami lihat bisa bicaranya cukup keras. Nah ini apa tindakan Bapak terhadap anak-anak itu? Terhadap para panitia, terhadap para dosen. Dan sampai saya sampaikan kepada Bu Ida dan Pak Arif. Baik. waktu itu. Iya. Silakan dijawab Iya. Pak Rektor. mohon maaf saya suara dari Pak Suben ini tadi kurang jelas, Pak. Intinya Maaf, adalah saya tadi terima. Pak Menteri pun Pak Emnu juga bersuara Iya. tegas bahwa siap Iya. memberikan sanksi kepada pihak universitas, kepada dosen atau siapapun terkait insiden ini Iya. jika terbukti kebenarannya. Anda sebagai orang yang paling bertanggung jawab siap untuk bertanggung jawab? Ya tentunya harus, Mas. Ya. Ya. Bagaimanapun kegiatan ini terjadi, bagaimanapun kegiatan meninggalnya saudara Fikri ini adalah di kampus kami. Ya. Baik. Baik. Terima Baik, kasih kita berharap tidak terulang Pak kembali Rektor, dengan Pak pertama Suparno dan Jiwo terakhir ya. atas Terima waktunya kasih Mas bersama Suparno kami. waktunya.